Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bang Oyi dalam Oyi Phonics. Semoga ketemu lagi dengan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apa-apa, dan tetap menjalankan aktivitas di rumah dengan ceria, dengan gembira bersama keluarga kita. Oke, teman-teman sekalian, kali ini di hadapan kita ini beberapa bahan. Ya, saya akan membuat sebuah proyek sederhana kecil. Namun saya terlebih dahulu perkenalkan bahan ini. Bahan-bahan yang ada di hadapan kita ini adalah lem dan perkat. Tapi dia akan khusus dipergunakan untuk pengeleman terhadap keramik yang bocor. Salah satu media keramik. Kok kenapa bisa begitu banyak bahan yang bisa dipakai? Ya memang setelah dari beberapa eksperimen saya menyimpulkan ya bahan-bahan ini yang bisa menjadi alternatif untuk kita bisa pakai sebagai penambal lem, penambal dinding atau lantai keramik, baik bak air, keramik dinding kamar mandi yang bocor. Selama ini mungkin kita hanya tahu sebatas Aqua Pro atau mungkin No Drop, atau mungkin bahan-bahan yang biasa kita pakai, nut misalnya, semen merah, atau yang sering kita pakai adalah semen biasa yang kita beri sedikit dengan air, tapi ternyata ada bahan yang lebih bagus dan ternyata kualitasnya juga jauh lebih baik daripada yang kita pakai selama ini. Oke, nanti saya akan membuat satu proyek kecil, namun saya akan perkenalkan dulu beberapa bahan ini, tapi tidak saya pakai semua bahan ini. Saya hanya perkenalkan beberapa bahan yang kenapa dia bisa dipakai untuk dipergunakan dalam penambalan lem bocor. Yang pertama ini adalah Dextone multipurpose. Dia ini Dextone, dia bisa dipakai karena dia mengandung daya asam yang daya lekat yang baik ya, baik itu terhadap kaca, kemudian rangka jendela misalnya, bisa kita pakai untuk akuarium lebih-lebih yang transparan ya teman-teman, dan juga pada material lain seperti metal, kemudian keramik, kemudian plastik, di plastik ya, dan yang lebih-lebih ini porselin juga kita bisa pakai. Jadi nut antara porselin yang pecah atau porselin saja yang pecah kita bisa pakai. Dia punya fleksibilitas yang baik, dan dia juga bisa menahan tekanan air. Ya, silakan teman-teman coba silikon sealant. Salah satu mereknya adalah Dextone. Ya, ini bisa dipakai ya teman-teman. Tapi tidak saya peragakan bagaimana cara makainya, tinggal nanti ada waktu dulu baru saya akan jelaskan. Oke, yang kedua ini apalagi yang belum nih, tile group ya, pengisi nut keramik Sika. Nah ini teman-teman, pengisi nut keramik tile group. Kalau teman-teman yang sering terbiasa pakai semen, coba sekali-sekali coba ini tile group pengisi nut keramik. Gambarnya saja sudah menunjukkan keyakinan kepada kita bahwa dia bisa dipakai untuk digunakan sebagai pelindung pelapis bocor. Ya, tidak retak, ya, tidak retak dan tidak susut, tahan terhadap sinar matahari, daya rekat yang baik, kedap air. Ya, ini kata orangnya, kata pabrikannya ya. Cara penggunaannya biasa, dia selalu dipakai sepertiga dalam 1 liter. 1 kilogram ini 1 kilo teman-teman campurkan dalam 30 ml 300 ml air. Jadi sepertiganya itu air. Dengan ini isi sepenuhnya 1 kilo baru kita aduk dan kita oleskan ya. Nah, keunggulan fungsinya ini sebenarnya untuk pengisi nut teman-teman, marmer, granit, kemudian mosaik, kemudian pengisi nut untuk batu, nut antar batu dinding ya, dan tentu saja keramik, baik itu di luar maupun di dalam. Dia punya ini warnanya merah. Ada, kalau tidak salah itu 12 pilihan warna ya, putih, abu, ivory pink, green, kemudian ada yang kuning kalau tidak salah, hijau saya biasa pakai, sama hitam juga. Nah kemudian ya itu, ini kita bisa pakai untuk
tile grout yang untuk kamar mandi. Kalau teman-teman rasa belum cukup, tambahkanlah rem Raja Wali biar dia lebih lekat. Intinya adalah bagaimana melekatkan bahan-bahan ini, dan dia tepung ya. Yang ini adalah yang sudah dicampur dengan kental, jadi daya airnya itu kan lebih masuk dengan lemnya. Kalau yang ini kan dia tidak pakai sistem lem, tapi dia pakai daya lekat tepung ya, tepung semennya. Maka kita tambahkan saja lem Raja Wali biar supaya dia lebih lekat. Itu ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut menuju ke apa ini ya? Lem epoksi. Ini epoksi namanya. Saya kasih contoh ini saja ya. Lem epoksi yang hardener. Nah, dia sebenarnya dua, hardener sama epoksi resin. Ini juga hardener sama epoksi resin. Hanya dia bedanya ada yang SOG sama non SOG. Jadi murni lem dan kalau saya buka isinya. Nah, ini yang hardenernya. Yang ini bahan utamanya. Ini pengerasnya, pengencer dan pengeras. Yang ini adalah bahan utamanya adalah resinnya. Dia dalam bentuk seperti lem gitu ya teman-teman. Sebenarnya ini bentuknya cair ya, cair bening ini karena sudah lama. Kemudian yang ini resinnya, ini bahan utamanya. Ini dia semacam ini ya, semacam tepung kental, dan hardenernya ini pengerasnya ya. Jadi ini sama ini dicampur dengan ukuran yang sama, kemudian teman-teman aduk, kemudian teman-teman bilas lap di nutnya keramik yang bocor. Ini juga bisa. Ini saya biasa sering pakai di tambal pipa, persambungan antar pipa, tambal tabung, kemudian galon, kemudian apa ya, tandon yang bocor. Jadi tandon teman-teman bisa pakai ini. Kemudian teman-teman juga bisa pakai lem Dexton, Dexton yang hardener yang campuran dua lem Dexton itu bisa, lem besi itu. Artinya begini teman-teman, intinya adalah gunakan bahan lem untuk melapisi, karena dia memiliki daya kohesivitas apa ya, bukan daya lekat, dia memiliki kepadatan yang sangat besar, beda dengan tile grout yang memiliki puri-puri, maka dia harus dicampur dengan lem. Kalau ini dioles maka dia akan lebih rekat dan lebih kuat, begitulah maksudnya. Jadi silakan pakai ini untuk menambal keramik kita yang bocor. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir, ini no drop. Bisa aquaproof, bisa no drop, silakan memilih. Nah, ini dia memang khusus untuk pelapis cat ya. Dia bisa tersedia dalam banyak pilihan warna. Yang saya pilih ini teman-teman, ini warna 001 transparan. Kalau keramiknya warna merah, ya pilih warna merah. Dia ada kodenya. Kemudian warna biru, pilih warna biru. Hanya karena saya kemarin mencari keramik yang warna pink habis, saya pilih dia warna transparan sesuai dengan warna keramik. Kemudian dia cat pelapis anti bocor. Anti bocor yang memiliki elastisitas, kedap sama air, serta dia tahan cuaca, sehingga cocok untuk digunakan pada permukaan teman-teman. Permukaan tembok bisa, beton juga bisa, asbes bisa, galvanis atau seng, dan permukaan apa ya, terakota bisa. Ada yang kemasannya ini yang kemasan 1 kilo, ada yang 4 kilo, ada yang besar ya, kalau salah 20 kilo. Nah, kalau ini permukaannya harus kering dulu, bersih, bebas karat dan lain sebagainya, jamur bersihkan semua, aduk dulu sampai rata sebelum kita pakai. Untuk permukaan tembok beton ada plester. Nah, aplikasi dia 2 kali, lapis 1 kali diencerkan dengan air sedikit ya, 20%. Jadi ini yang dominan daripada airnya sebagai cat dasar. Kemudian keringkan, kemudian kita lapisi dengan lapisan berikutnya. Nah, untuk lapisan yang selanjutnya kita tanpa pengencer lagi, tanpa air lagi, nah, dengan ketebalan tertentu.
Oke. Udah. Nah, dia ini spesial untuk memperbaiki keretakan yang bisa dia yakini bisa lebih kecil dari 2 mili. Jadi saya tidak perlu perpanjang kata ya nanti ya. Nanti akan saya peragakan bagaimana salah satu contoh bagaimana cara mengaplikasikan salah satu penambal keramik yang bocor. Oke, itu saja. Kita langsung nanti pada praktek. Oke.